Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera Tuhan Yesus bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu. Pada hari ini kami masih ada kesempatan datang kepadamu untuk menikmati firman-Mu. Tuhan, hati kami terbuka terhadap suplai firman-Mu. Urapilah perkataan-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau salurkan diri-Mu sendiri ke dalam kami, hingga kami makin bertumbuh di dalam Engkau, kami makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudari, Injil Yohanes adalah Injil hayat. Hayat Allah adalah hayat yang berkembang biak. Bagaimana hayat ini bisa berkembang biak? Ya perlu melewati proses mati dan bangkit. Minggu lalu kita telah menikmati Injil Yohanes pasal 18 dan 19. Berbicara tentang kematian Tuhan. Minggu ini kita menikmati Injil Yohanes pasal 20 yang menyajikan kebangkitan Tuhan. Seperti yang Tuhan sampaikan di Injil Yohanes pasal 12 ayat 24. Bahwa dia adalah sebutir biji gandum. Sebutir biji gandum ini harus jatuh ke tanah dan mati. Ya baru bisa menghasilkan banyak butir. Melalui kematian, cangkang insani Tuhan terpecahkan. Sehingga hayat ilahinya bisa ditunaskan. Dan melalui kebangkitannya, hayat ilahi disalurkan ke dalam banyak butiran gandum, yaitu kita semua. Bagi manusia, kata kebangkitan tidak ada di dalam benak mereka. Bagi iblis mengira bahwa mengantar Tuhan sampai di atas salib, itulah akhir dari Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya justru kematian adalah pintu dan jalan masuk Tuhan ke dalam kebangkitan. Saudari, maka di Injil Yohanes pasal 20 ayat 1, di situ dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Hari sesudah hari Sabat. Sesungguhnya Kristus adalah buah sulung kebangkitan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan 23. Yang menjadi penggenapan dari lambang kitab Imamat pasal 23 ayat 10, saudari, di situ dikatakan bahwa orang Israel mengambil seberkas dari tuaiannya dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban unjukan sesudah hari Sabat. Puji Tuhan, di atas kayu salib Tuhan mengakhiri ciptaan lama dan sesudah hari Sabat dia bangkit. Dia memulai permulaan yang baru, zaman yang baru. Dan itulah hari yang dijadikan Tuhan, yang disebut hari Tuhan. Di kitab Wahyu pasal 1 ayat 10. Saudari, hari Minggu adalah hari Tuhan. Ini adalah dari bahasa Portugis, Domingos, yang berarti hari Tuhan. Di hari Tuhan ini, apa yang kita harus kerjakan? Setidaknya ada 3 hal. Pertama, di kitab Mazmur pasal 118 ayat 24. Di situ berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Itulah sebabnya setiap anak-anak Tuhan, begitu sampai di hari Tuhan, di hari Minggu, kita harus bersukacita. Kita harus bersorak-sorak mempersembahkan korban puji-pujian kepada Tuhan. Hal kedua, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, kaum beriman berhimpun bersama untuk memecahkan roti. Saudari, roti melambangkan Tuhan sendiri, juga melambangkan tubuh Kristus, yang adalah gereja. Jadi, di hari Tuhan, kita memecahkan roti. Kita mengingat Tuhan,
kita memiliki persekutuan yang manis, yang mesra dengan Tuhan. Kemudian kita juga melalui pemecahan roti, kita ada di dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita tidak bisa sendirian. Saudari, walaupun beberapa waktu ini kita sama-sama mengalami pembatasan karena wabah virus COVID-19. Tetapi kita masih bisa di hari Tuhan, di rumah kita masing-masing berhimpun bersama. Bahkan kita masih bisa dengan teknologi terhubung satu rumah dengan rumah yang lain. Hal yang ketiga, apa yang kita harus kerjakan di hari Tuhan, yaitu di 1 Korintus pasal 16 ayat 1 dan 2. Pada hari pertama dalam minggu itu, mereka berhimpun, mereka juga mempersembahkan harta. Karena pembatasan seperti ini, maka kita boleh mempersembahkan harta kita melalui transfer ke rekening gereja. Saudari, mari mustikakan setiap hari Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita mengerjakan 3 perkara ini karena Kristus yang kita percaya, Dia telah bangkit.